Mulai. Yang pertama, kita masuk ke dalam menu sign. Pada tutorial sebelumnya, saya sudah membahas mengenai tentang yang pertama adalah web service, mengkoneksikan daripada Dapodik dengan Eraport SP ini. Yang kedua yaitu adalah mengenai tentang koneksi daripada ambil data Dapodik. Yang selanjutnya yang akan kita bahas, data user, data master Dapodik, referensi lokal, referensi P5, cek penilaian, dan status penilaian. Oke. Untuk operator, kita masuk ke dalam menu user. Untuk tambah user, silakan teman-teman untuk menambahkan user, ada administrator, guru, dan juga siswa. Jikalau guru tersebut adalah guru baru yang belum bisa masuk ke dalam Dapodik. Jadi jelas ya, guru yang belum masuk ke Dapodik itu bisa menambahkan username secara otomatis. Kalau administrator, silakan teman-teman bisa ditambahkan administrator. Sedangkan guru di sini, itu tinggal generate otomatis. Nah, sedangkan user yang masuk yaitu adalah Eraport KM. Kita notepad dulu. User dari pool daripada passwordnya itu adalah Eraport EKM Eraport KM 123456. Lalu oke. Siswa juga otomatis sudah tergenerate. Lalu kita di sini bisa guru yaitu adalah tinggal import Excel, lalu double klik. Oke. Dan masukkan, kita ganti di sini, ganti dengan password. Oke, lalu pastekan. Yang ini kita pastekan, baru kita pastekan, double klik dan simpan. Simpan. Oke, jika sudah tergenerate, langkah kedua yaitu adalah bagaimana cara ambil data master Dapodik. Kita cek data sekolah, jika sudah sesuai. Data guru jika sudah sesuai, data siswa jika sudah sesuai dengan Dapodik. Nah, kelebihan daripada raport SP ini, kita bisa mengedit nama siswa secara otomatis. Dengan cara kita edit, jikalau ada kesalahan nama, silakan teman-teman boleh mengedit namanya. Untuk anak kandungnya silakan boleh dicek. Untuk anak tiri, nama orang tua, alamat wali, lalu simpan. Ini adalah data kelengkapan yang akan ditampilkan pada Eraport atau data identitas yang output nantinya. Jadi inilah kelebihan pertama untuk kurikulum Merdeka. Yang kedua, yaitu adalah data kelas. Dalam data kelas itu ada data anggota rombel. Di sini muncul data anggota rombel sesuai data anggota Dapodik. Selanjutnya adalah data mata pelajaran. Ini data mata pelajaran, teman-teman, itu wajib membuat nama singkatan. Nama singkatan di sini yaitu adalah nama singkatan yang akan ditampilkan pada ledger atau leger. Kita edit nama singkatan. Contohnya kita masuk ke PAI. Yang selanjutnya adalah PPKN. Yang selanjutnya adalah P5. Yang selanjutnya adalah BIN, Bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah Bahasa Inggris. Yang selanjutnya adalah Bahasa Sunda. Yang selanjutnya adalah Bahasa Arab. Yang selanjutnya adalah MTK, Matematika. Yang selanjutnya adalah IPA. Yang selanjutnya adalah IPS. Yang selanjutnya adalah PJOK. Selanjutnya adalah SBK. Kita lanjut prakarya. Yang terakhir adalah informatika. Nah, data singkatan ini yaitu adalah data yang akan dimasukkan ke dalam ledger ketika output nilai nanti, baru simpan perubahan. Jika sudah, kita masuk ke data pembelajaran. Dan kelebihan data pembelajaran yang ada di sini. Oke, ini adalah data pembelajaran. Itu adalah referensi Dapodik. Yang selanjutnya adalah data daripada referensi ekstrakurikuler sesuai dengan data Dapodik. Yang selanjutnya data referensi lokal. Perlu diperhatikan, kalau di kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Raport SP ini, kita bisa mengganti kelompok mapel. Contohnya, kelompok mapel A itu pada kurikulum 2013 dan kelompok B pada kurikulum 2013 dan raport SP, kelompok C dan kelompok D dan EF kita tidak aktifkan saja. Kita maju simpan perubahan. Oke, ini adalah menu administrator. Yang selanjutnya adalah guru muatan lokal. Inilah pentingnya raport SP. Kenapa? Guru yang belum masuk ke dalam aplikasi Dapodik itu bisa ditambahkan secara otomatis. Contohnya, di saya ada guru ke Muhammadiyahan dan otomatis itu belum bisa masuk ke dalam data Eraport yang sesungguhnya. Kita masuk ke dalam data lokal.
Di sini nama gurunya silakan kita masukkan. Contohnya data nama guru yang belum masuk ke dalam kaidah mata pelajaran tersebut. Contohnya saya di sini ada guru yang belum masuk. Contohnya atas nama Aida atau atas nama Indi. Oke, ini galar belakangnya kita masukkan SPD, NIP-nya kita kosongkan, NUPTK-nya kosongkan, jenis PTK-nya kita masukkan ke guru mapel, lalu kita masukkan ke Bandung. Tempat tanggal lahirnya kita masukkan ke dalam tempat tanggal lahir sesuai dengan tempat tanggal lahirnya. Itu sebetulnya ini bisa diacak. Lalu oke. Di sini jenis kelaminnya kita rubah menjadi laki-laki, jadi perempuan. Alamatnya kita masukkan ke Jalan Babakan lalu proses. Nah, ini adalah salah satu kelebihan daripada rapot SP. Kita bisa menambahkan guru muatan lokal sesuai dengan guru yang ada. Yang selanjutnya yaitu adalah tentang mata pelajaran lokal. Nah, untuk mata pelajaran lokal yaitu adalah mata pelajaran yang belum terdaftar di Dapodik dan belum tercover di dalam aplikasi Dapodik dengan cara tambah muatan lokal, pilih mata pelajaran. Contohnya saya di sini pilih mata pelajarannya SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Contohnya Sejarah Kebudayaan Islam. Kode mata pelajarannya SKI kita ganti dengan Kemuhammadiyahan. Contohnya kebetulan Kemuhammadiyahan tidak ada, ringkasnya kita ganti dengan KMH. Lalu proses. Nah, di dalam mata pelajaran KM ini dan singkatan ini, kita juga bisa mengubah data pengajar. Kita coba, Indi tadi belum masuk ke dalam data nama guru, sedangkan dalam mapping pembelajaran di sini, data referensi Dapodik, data pembelajaran itu tidak ada mata pelajaran Kemuhammadiyahan. Kita cek. Nah, ini Kemuhammadiyahan tidak ada. Sedangkan di ERAPOD kita memerlukan Kemuhammadiyahan yang tidak usah kita melakukan sinkronisasi dengan Dapodik. Baru kita masuk referensi lokal, masuk ke dalam data ubah pengajar. Di sini muncul Kemuhammadiyahan. Oke ya, tambah data mata pengajar, kelasnya contohnya 7A. Lalu kita masuk ke dalam mata pelajarannya, yaitu adalah mata pelajaran Kemuhammadiyahan dan gurunya atas nama Indi. Indi itu berada di paling bawah. Ini input secara manual guru tersebut. Lalu proses. Nah, kita buat sampel 2 saja, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Contoh kita sampel kelas 8, lalu mata pelajarannya Kemuhammadiyahan, gurunya kita tetap Indi, lalu proses. Yang selanjutnya adalah kelas 9, kita masuk ke 9A, mata pelajaran Kemuhammadiyahan, gurunya yaitu atas nama Indi. Lalu proses. Nah, ini merupakan salah satu cara menambahkan dan mengubah guru mata pelajaran. Yang selanjutnya, dalam mata pelajaran muatan lokal, Kemuhammadiyahan dan yang selanjutnya, itu ada yang disebut sebagai ubah wali kelas. Nah, di sini, dalam data ubah nama wali kelas, jikalau ada kekeliruan ketika menginput data wali kelas, teman-teman juga bisa mengedit. Contohnya di sini atas nama 9G, atas nama Indi. Oke, lalu kita proses. Itu secara otomatis itu bisa terubah. Yang selanjutnya adalah gabung mapel. Gabung mapel di sini adalah gabungan mata pelajaran. Contohnya adalah mata pelajaran PAI digabungkan dengan Kemuhammadiyahan. Contohnya, tapi ini sebetulnya masuk ke dalam mata pelajaran SMA dan SMK. Tapi saya sarankan untuk pelajaran SMP tidak usah digabungkan. Yang selanjutnya yaitu adalah tentang mapping rapot. Oke. Mapping rapot, saya akan contohkan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka juga sama. Sebetulnya kita contohkan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 saya ambil kelas 9. Nah, dalam kelompok ini, Kemuhammadiyahan kita masuk kelompok B, PAI kita masuk kelompok A, kewarganegaraan kelompok A, bahasa Indonesia kelompok A, bahasa Inggris kelompok A, bahasa Sunda kelompok B, bahasa Arab kelompok B, dan untuk mata pelajaran matematika kelompok A, IPA kelompok A, IPS kelompok A, dan juga untuk PJOK kelompok B, seni budaya kelompok B, dan prakarya kelompok B. Ini gunanya mapping ini, nanti ketika proses deskripsi, pengolahan nilai, dan kirim nilai, itu tidak akan terkirim. Kalau seandainya, dan tidak akan tampil dalam rapot, kalau seandainya tidak melakukan mapping pembelajaran terlebih dahulu, mengubah data nama mapping pelajaran, mengubah isian singkat dari mata pelajaran itu tidak akan muncul. Oke, kita lanjut ke dalam mapping rapotnya. Kita perlu perhatikan bahwa dalam mapping rapot pembelajaran itu ada beberapa tentang
pembelajaran yang perlu kita pahami diantaranya adalah urutan pelajaran. Contohnya, dalam PAI itu adalah urutan ke-1, PKN kedua, Bahasa Indonesia ketiga, Bahasa Inggris kelompok A yaitu adalah ke-7, untuk Bahasa Sunda kelompok B kita masukkan ke kelompok ke-4, untuk Bahasa Arab ke-5, untuk Matematika Umum kita masukkan ke kelompok 4, untuk IPA kita masukkan ke kelompok atau ke urutan ke-5, untuk mata pelajaran IPS kita masukkan ke nomor 6, untuk PJOK kita masukkan ke nomor 2, untuk SBK kita masukkan ke nomor 1, dan untuk mata pelajaran prakarya kita masukkan ke nomor 3, untuk mata pelajaran kemuhammadiyahan kita masukkan ke nomor 6. Oke, lalu simpan. Lakukan hal yang sama untuk pengelompokan kelas 7, 8, dan kelas 9. Saya ambil contoh kelas 9 agar tutorial ini tidak terlalu panjang. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah ubah logo sekolah dengan cara di sini ada logo Pemda, kita ubah logo Pemda, kita choose file, kita cari logo Pemdanya, kita ambil saja logo Pemda dengan ambil logo Pemdanya, kita cari untuk logo Pemda, contohnya Kabupaten Bandung. Kita belum punya logo Kabupaten Bandung, kita unduh dulu. Baru kita gambar. Baru kita masuk ke logo dan kita simpan. Lalu save. Oke. Nah, kita ubah logonya. Kita maju ke picture, logo, dan upload. Sekarang ubah logo sekolah. Kalau ingin mau mengubah logo sekolah, silahkan. Kita masuk ke dalam logo sekolah. Contohnya kita masuk ke logo sekolah. Nah, lalu kita upload. Kalau mau menambahkan tanda tangan juga terserah. Mau menambahkan tanda tangan wali kelas juga terserah. Yang selanjutnya yaitu adalah tanggal rapot sesuai dengan pembagian rapot dengan cara tambahkan rapot, semesternya ganjil, tanggalnya kita ambil tanggal 23, lalu oke. Tempat semesternya semester ke-1, tanggal tanda tangannya Majalaya, kita ambil kecamatan. Contohnya ya. Itu terserah kebijakan daripada sekolah masing-masing. Yang selanjutnya, bagaimana untuk merubah daripada data referensi Dapodik dan juga data nama guru untuk menambahkan daripada edit gelar. Kita klik masuk, di sini Aib Saiful Nurul, gelar belakangnya adalah S.PD. Baru kita lakukan yang sama untuk nama yang paling bawah. Oke, jika sudah data referensi lokal, data referensi lokal tanggal sampai dengan selesai, kita maju ke P5 atau target capaian profil. Target capaian profil ini pada dimensi D ada bertuhan, di sini Tuhan dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Yang selanjutnya data project. Dalam data project ada gaya berkehidupan kelanjutan fase D. Di sini muncul contohnya gaya kearifan lokal. Oke, kita D, ambil project sesuai dengan data project yang termasuk ke dalam aplikasi Dapodik. Perlu diperhatikan, di sini muncul, kita buka Dapodik. Oke, tunggu beberapa saat hingga proses Dapodik terbuka. Nah, di sini pada rombongan belajar data project, contohnya kelas 7A. 7A kita masuk ke pembelajaran. Ingat, yang mengisi nanti P5 itu adalah koordinator atau fasilitatornya. Kita pilih tema, sesuaikan dengan tema yang diinput di aplikasi Dapodik. Contohnya ada kearifan lokal. Kita ambil kearifan lokal, lalu tambah data project. Nama project, nomor projectnya adalah 1.1. Nama projectnya yaitu adalah mengenal, contohnya mengenal permainan daerah. Contoh, ini adalah mengenal permainan daerah melalui wayang, contohnya. Ini contoh ya teman-teman, silahkan. Atau
membuat wayang dari kulit sapi. Ini contoh ya, baru proses. Lakukan hal yang sama, data tidak tersimpan, kita ambil lagi. Lalu proses, kita ambil jangan 1.3 tapi di 1 saja, lalu proses. Nah, di sini muncul nama proyeknya itu ada 1, mengenal kebinekaan permainan daerah, mengenal capaian daripada daerah wayang atau pembuatan wayang dari kulit sapi. Perhatikan, dalam cek capaian profil, kita pilih cek capaian profil, lalu tambahkan capaian profil yang akan kita tambahkan. Di antaranya yaitu adalah dalam target capaian yang ada di sini. Contohnya, bahwa wayang tersebut memiliki dimensi di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga lingkungan sekitar, dan memahami daripada budi pekerti atau memperingati orang lain. Oke, jika sudah sampai di sini, baru kita masuk ke dalam kelompok project, yaitu adalah kelas mana yang akan kita capaikan dalam project tersebut. Kita tambahkan project, kelompoknya contohnya adalah kelompok kelas 7A. Tingkatnya kita ambil tingkat 7, fasenya fase D. Koordinator project adalah sesuai dengan yang ada di Dapodik, yaitu adalah atas nama Irma Hayati. Contohnya koordinator project yaitu adalah atas nama Irma Hayati dan proses. Jika sudah, baru kita tambahkan anggota project yang akan kita ambil. Oke ya, kita tambahkan anggota project, pilih regulernya kelas 7A, baru tambahkan semua anggota. Selesai, lalu close. Di sini ada data project, tambahkan data project, lalu tambahkan close. Begitu adalah cara untuk mengisi project yang ada pada P5. Nah, itu adalah tugas operator dari mulai data user, data master Dapodik, referensi lokal, dan referensi P5. Lakukan hal yang sama sesuai dengan tutorial itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Setelah ini, saya akan membahas mengenai tentang mata pelajaran, input mata pelajaran, sampai munculnya raport. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap stay tune di channel Cerdas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.